Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli, tata krama mandi. Bab adabnya mandi. Ai al-wajibi wal masnuni, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Masih pada mandi wajib apa enggak? Pertanyaannya keledek ya. Ya Allah. Fa'idha asabatka janabatun, maka apabila mengenai kepadamu janabat, ya, janabat itu hadas besar, min ihtilamin, seperti misalnya bermimpi, min ihtilamin, seperti misalnya bermimpi, ai imna'in, atau keluar air mani, au wiqa'in, atau sebab hubungan sebadan, ai jima'in, yakni jima'. Ya, jima' itu dari kata jama'ah, ngumpul. Fakhud, maka ambillah olehmu al-ina awadah. Wa fi nusukhatin, dan dalam keterangan lain dalam naskah aslinya, fahmilil ina'a, maka ambillah wadah air, ilal mughtasali, ke tempat pemandian, wada'hu, dan tempatkan wadah air itu an yaminika, dari sebelah kananmu, in kunta, apabila ada padamu tarifu minhu, apabila kamu akan menciduk, menggayung, menciduk dengan gayung, minhu, daripadanya, yakni daripada air. Wa an yasarika, dan tempatkan wadah itu di samping kirimu, in kunta, apabila kamu tasubbu minhu, untuk menuangkan air ke dalam wadah. Wasamillahi ta'ala, dan sebutlah nama Allah awalan, pada permulaannya, yaitu sebut membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada istilah janabat atau jinabat. Jinabat itu terkait dengan hadas besar. Mungkin hadas besarnya sebab mimpi, ini yang masih bujangan-bujangan ini ya, yang bujangan-bujangan lama ini ya, suka mimpi ya. Ya. Atau DRS, dudak rodo suwe, nah, itu juga bisa mimpi itu. Iya, ya. DRS itu dudak rodo suwe, sudah lama jadi dudak. Ya, jangan tersinggung ya. Memang kenyataannya begitu ya. Itu suka ihtilam, mimpi. Ya. Atau posisinya tidak mimpi, tapi imna'in, ya. Keluar air mani. Lihat foto di HP, ya. Ya. Dipandang, dilihat, ya. Dipentelengin, lah kok ngajak senyum, misalnya, kok ngajak senyum, begitu ngajak senyum terbayang, tahu-tahu, ngompol, itu namanya imna, imna. Ya, cerita-cerita begini kan bukan hal yang baru, ya. Bukan hal mengada-ada. Memang kadang-kadang begitu. Zaman dulu tidak ada HP, ya dilihatnya foto, ya sengaja foto dari kalender, ya. Artis-artis yang cakep-cakep itu, ya kalau tanggalannya kalendernya udah habis, dipotong tuh, ya kalendernya dipotong, fotonya ditempel di kamar. Ini bukan pengalaman pribadi, bukan. Iya. Saya pas namu di rumah orang, ya. Orang itu rumahnya, ya
maaf sepetak itu ya. Pas masuk waktu sholat, saya numpang sholat, dikasih gelaran sejadah di kamar. Di kamarnya di samping tempat tidurnya ada gambar perempuan nyengir. Nah, makanya saya ngomong begini, bukan punya pengalaman begitu, bukan. Udah curiga aja ini bawaannya. Nah, itu bisa melihat foto, bisa lagi bayangin, ya. Tahu-tahu imna, keluar air mani yang tidak dengan sebab mimpi atau tidak dengan sebab hubungan sebadan. Nah sekarang kalau ngimpi, ya, ngimpi nikmat tapi begitu bangun di celananya nggak basah, nggak ada gambar pulonya, itu nggak wajib mandi sekalipun ngimpinya kenikmatan. Karena barang buktinya nggak ada. Ya. Orang dituduh mencuri, barang buktinya kagak ada, bagaimana itu? Ya nggak bisa. Gitu. Nah, maka harus ada barang bukti. Mana barang buktinya? Tuh gambar pulau tuh di celana. Nah itu namanya apa tadi disebutnya janabat. Ya, janabat. Au wiqa'in, yaitu jima. Nah kalau jima ini ukurannya bukan keluar air mani atau tidak, tapi ukurannya adalah ibarat orang namu sudah dibukakan pintu, kepala sudah masuk, akhirnya keluar lagi nggak jadi masuk. Nah itu sudah wajib mandi. Ini jorok-jorok dah. Memang ini pelajaran kudu tahu. Ya. Apa bisa begitu? Bisa jadi. Manten baru, iya, manten baru, ya, manten laki masih di rumah, manten perempuan. Kalau di daerah kampung saya itu seminggu, ntar habis seminggu itu pulang ke manten laki, ya. Apa Pak Johan namanya? Balik keloso kalau orang kampung saya itu, balik tiker. Nah itu selama seminggu itu saudara manten laki pada nengokin, pada nyambangin gitu. Mau nyambangin malam-malam takut ganggu, ya. Akhirnya nyambanginya pagi-pagi habis subuh. Ya dia habis subuh dah, kali aja habis subuh kagak kerja bakti gitu ya. Kerja baktinya malam. Begitu tamu pagi-pagi lagi kerja bakti. Iya. Baru masukin kepala kula nuhun. Pintu sudah diketok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lah kan malu tuh manten. Iya. Ya, bagaimana nih? Bagaimana nih Neng? Ya udah dah, gagal. Akhirnya nemuin tamu. Ya. Sampai masuk waktu zuhur. Padahal wajib sholat zuhur. Mandi apa enggak? Mandi. Karena iya, kula nuwun bukain pintu, ya, orang kepalanya sudah masuk sekalipun badannya belum masuk. Ya Allah. Jadi Islam itu sungguh luar biasa memberikan pelajaran. Sampai hal yang sedetil ini itu dijelaskan. Nah kalau sudah melakukan hal seperti itu atau terjadi hal seperti itu, apa yang harus dikerjakan? Kita wajib mandi. Namanya ghuslul jinabat, ya, mandi jinabat. Kalau orang tua ngomong dulu adus besar, mandi besar. Ya, ada yang bilangnya adus keramas. Ya, adus keramas. Keramas itu sampoan kalau zaman dulu, ya. Sampoannya pakai merang lagi. Sikat giginya pakai batu bata dilembutin, ya. Sikatannya pakai anduk yang topo, ya. Zaman dulu begitu. Pada ngalamin nggak begitu? Kalau ngalamin begitu berarti udah tua banget, bukan tua doang. Ya. Karena zaman dulu
Odol itu belum populer ya. Tahun ya 60-an tuh odol belum populer ya. Sabun aja cuman satu merek sabun. Merek sabunnya itu sabun batangan, mereknya sabun Salaman. Ya, itu sudah ngalamin itu. Panjangnya kira-kira 20 cm itu. Lebarnya ya 5 cm gitu ya. Orang nyuci pakaian pakai sabun Salaman, orang mandi ya pakai sabun Salaman. Ya, zaman dulu tuh sabun cuma satu, sabun Salaman. Ya, saya ingat dulu karena ibu saya itu dagang di pasar ya, saya kadang-kadang bantuin dagang. Orang beli sabun Salaman jarang, orang beli satu black itu jarang. Ya, beli setengah atau beli seperempat gitu. Nah, dipotongnya kan pakai pisau. Sebelahannya jualannya terasi. Ya, pisaunya satu. Habis buat motong terasi, buat motong kacau. Nah itu kejadian hal seperti itu zaman dulu. Nah, jadi kalau kita itu sampai pada pekerjaan seperti itu, karena ini kitab kan zaman dulu. Zaman dulu itu ada nggak kamar mandi? Nggak ada. Yang ada ya kalau zaman kita ya adanya sumur di belakang rumah. Ya, sumur di belakang rumah, sumurnya ngambilnya pakai senggot. Ya, zaman dulu pakai senggot ya. Ya. Tahu nih orang Padang tahu senggot nggak? Ya. Jadi ini kayu ya, batang kayu, terus ini bambu panjang disambungkan, di sini ada bandulannya, ini bambu disambung bambu lagi ke bawah, lalu bawahnya pakai ember timba. Nah, jadi dimasukin belum, nanti diangkat. Nah, menjadi ringan ngangkat karena di ini bambu yang sebelah sini dibandulin batu itu. Nah, itu namanya senggot. Itu tahun 50-an, 60-an masih banyak tahun. Nah, sesudah senggot lebih modern pakai kerekan. Itu ban bekas. Ban bekas digesek, terus disambung, terus dibikinin kerekan, itu kerek belum gitu. Nah itu ujungnya kudu diikat tuh, dibundelin. Kalau lupa nggak dibundelin, begitu nggak angkat jatuh cemplung ke sumur. Alamin begitu, tua itu. Nah, hilangnya sumur kerekan, muncul sumur pompa, mereknya Dragon. Ya, sumur kodok. Ya, itu saya tahun 84-85 masuk Jakarta masih pakai sumur Dragon. Orang yang punya kontrakan tuh, kontrakannya juga tembok separuh, separuhnya pagar gede, terus ditempelin koran gitu. Saya masih ngalamin itu. Itu semua pakai sumur pantai Dragon. Jadi kalau mau wudu ya, klek lari ke sini, ujuk. Udah berhenti itu air. Pencet lagi, klek lari lagi, ujuk ke depan gitu. Kalau nggak ada orang lain, itu begitu. Sekarang sudah luar biasa, ada keluar namanya dulu mesin sanyo, ya. Mesin sanyo, mesin dap, ya. Sekarang namanya mesin jet pump. Ya, jet pump itu pompa jet itu. Sekarang jumbo pump. Nah, itu ya, masya Allah, zaman makin modern. Nah kalau zaman dulu kamar mandi itu nggak ada apa-apanya. Ya, di Arab itu di sana begitu. Kamar mandi nggak ada apa-apanya, tapi di situ tempat mandi. Ya. Maka kamu datang ke Jeding, kata orang Jawa Timuran sana, Jeding itu kamar mandi. Ya. Kalau kamu masuk ke kamar mandi, bawa wadah air. Wadah air itu kau tempatkan di sebelah kananmu. Kalau kamu mandinya pakai gayung, karena yang buat hidung tangan kanan. Nah,
Itu buat meratakan. Nah, kenapa kok dari sebelah kanan? Posisi kita di sebelah kanan dari ember gayung, supaya airnya nggak mustakmal, nggak nyiprat masuk ke sana. Begitu. Nah, terus cara mengisinya, posisikan ember itu ada di sebelah kananmu, kamu di sebelah kiri. Kenapa? Karena orang menuangkan air itu, tangan kirinya di mulut wadah air, tangan kanannya di pantat wadah air, ditunggingin. Gitu. Nah, berarti kan posisinya tidak tersentuh badan kita yang sedang punya hadas besar. Udah, nanti sendok. Nah, itu seperti itu. Itu cara adab tata krama kita dalam mandi hadas besar. Nah, sekarang posisinya tidak menggunakan wadah seperti itu. Ya. Tetapi di sebagian kita, karena rumah kita zaman sekarang adalah rumah minimalis, ya, berarti kan kalau nggak pakai bak, nggak pakai ember, misalnya bikin kolam yang udah jadi itu, yang beli di material, itu kan langsung di bawah keran panturan. Nah, kalau kita mandi, maka kita tetap mengambil posisi di sebelah kanan dari bak mandi kita. Ya, karena kita nggak mungkin nyendok air pakai tangan kiri, gosokinya pakai tangan kanan. Kembali pelajaran yang lalu, dalam istinja saja, kita makro kalau ngambilnya air dengan tangan kiri, nyeboknya pakai tangan kanan. Sunnahnya ngambil air pakai tangan kanan, nyeboknya pakai tangan kiri. Karena kanan itu yang buat bagus-bagus, kiri buat yang kurang bagus. Tapi kasih hadiah tuh tangan kiri, ya. Titipin cincin di sebelah tangan kiri, pasangin jam tangan di sebelah kiri, ya. Biar nggak ngiri gitu, kasih hadiah. Nah, lalu memulai itu semua diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu satu tahapan selesai. Tahapan berikutnya, waghsil yadaka awalan salasan. Waghsil, dan basuhlah yadaika, kedua tanganmu, awalan, permulaannya, salasan, sebanyak 3 kali. Summastanji, kemudian mulailah beristinja, kama marra, sebagaimana pelajaran yang sudah lewat. Jadi kalau air sudah taruh di ember, kemudian mau memulai mandi, mula-mula ambil air dengan gayung, tangan kanan disiram dengan tangan kiri, tangan kiri disiram dengan tangan kanan, diratakan dulu, membersihkan kotoran dan najis yang ada di tangan kita. Nah, kalau kita pakai keran, kemudian embernya nadah di bawah, upayakan supaya tidak mustakmal, keran itu terbuka terus selama kita memulai mandi, berarti air itu pada posisi mengalir. Gitu. Nah, ngambilnya buat cuci tangan juga jangan nadain dari keran, sebab jatuhannya dari tangan ke bak mandi. Ambil tuh dari gayung, jangan dikobok ke gayung, dituangkan ke tangan. Begitu caranya. Kemudian istinja terlebih dahulu, yaitu bersuci. Bersuci dimaksudkan wa azil ma ala badanika ay jasadika, dan hilangkanlah benda-benda najis yang ada di badanmu, ay jasadika, yakni tubuhmu, min qadarin, dari kotoran, kamaniyin wa mukhatin wa min najasatin, seperti misalnya sisaan air mani, ya, atau mukhatin, ya, misalnya lendir-lendir yang lain,
wa min najasatin, dan juga dari najis-najis yang lain, in kanat, apabila ada. Jadi sesudah naruh air, cuci tangan, bersihkan dulu kotoran dan najis yang nempel di badan kita. Lalu selanjutnya apa yang dikerjakan? Wa tawaddo kama sabaqa fi wudu'ika lis-sholati. Wa tawaddo, dan berwudulah kamu, kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu penjelasan, fi wudu'ika, dalam wudumu, lis-sholati, untuk sholat, ma'a jami'id da'wati, bersama dengan doa-doa seluruhnya yang ada dalam wudu. Wa akhir, dan akhirkanlah, qadamaika, kedua telapak tanganmu, kedua telapak kakimu, wa fi nuskhatin rijlaika, dan dalam naskah kitab Bidayatul Hidayah, wa akhir ghasla rijlaika, terakhir basuhlah kedua kakimu, kaila yudayyi'al ma'a, supaya tidak menyia-nyiakan air. Nah, jadi kesunahan orang mandi jinabat, mandi hadas besar, itu disunatkan terlebih dahulu wudu. Sebelum mandi hadas besar, wudu. Niat wudunya kayak wudu mau sholat, berikut dengan zikir-zikir wudunya. Itu. Nah, ada faidah apa? Faidah yang pertama, agar badan kita itu beradaptasi dengan cuaca kamar mandi, supaya badan kita adaptasi. Sebab kalau kita dari cuaca panas lalu ke kamar mandi langsung gabyur air, itu badan kita masih panas posisinya. Kita pernah mengerjakan, ya, gelas bekas dikasih air panas lalu dicemplungin es batu, plak, mesti pecah. Nah, begitu pula kita punya badan, ya. Suhu badan kita sedang panas, maka pendinginannya adalah dengan berwudu. Artinya bagian-bagian anggota badan kita basahi dengan air, supaya kemudian suhu panas badan kita menurun. Nanti baru kemudian mandi. Nah, ini faedah yang kita bisa peroleh. Lalu faedah yang kedua, dalam hal berwudu sebelum mandi hadas besar, yaitu dalam posisi hemat air. Dalam posisi hemat air. Lalu kemudian sesudah mandi hadas besar, wudu lagi apa tidak? Nah, kalau saat mandi hadas besar tidak melakukan pekerjaan yang membatalkan wudu, maka tidak perlu wudu lagi. Paham nggak? Ya, cuman pertanyaannya kemudian, emang nggak nyenggol-nyenggol ke sono kemari? Nah, ya kan? Sementara di antara yang menjadikan sebab batal wudu adalah menempelnya telapak tangan kepada kemaluan, baik lubang dubur maupun lubang kubul, lubang depan atau lubang belakang. Lah terus gosok-gosoknya bagaimana? Ya, kalau gosok-gosoknya pakai punggungnya nggak apa-apa. Jadi telapak tangannya nggak kena, nggak apa-apa. Maka diwajibkan sebelum mandi itu bersihkan dulu, ya, yang najis dan kotorannya. Sehingga ketika nanti mandi hadas besar tinggal mengalirkan air. Ya, itu. Tapi kalau misalnya sesudah wudu mandi hadas besar lalu melakukan pekerjaan yang menjadikan sebab batal wudu, maka selesai mandi hadas besar ya wudu lagi. Wudu lagi. Maka orang kadang-kadang mengambil praktisnya tidak berwudu sebelum mandi hadas besar, tetapi mandi hadas besar dulu, rapi, kemudian berwudu. Dan berwudulah ketika sudah memakai pakaian, walaupun sehelai pakaian berupa anduk. Jangan ntar ngelapnya sekalian aja dah,
udah rapi beres, ya, masih telanjang bulat, wudu. Ya. Sah apa enggak wudunya? Sah, tapi makruh. Caranya bagaimana? Kembenan dah pakai anduk, ya, baru ambil wudu. Itu menjaga kesunahan. Nah, terus dijelaskan pula di sini. Wal afdalu, dan yang utama, an tuqaddimal wudu'a jami'ahu. Yang utama adalah hendaknya kamu mendahulukan berwudu seluruhnya, alal ghusli, dari mandi. Walaka, dan bagimu boleh, tuakhirahu kullahu, mengakhirkan seluruh wudunya, au ba'dahu anhu, atau sebagian daripada wudunya di saat sedang mandi. Jadi mau hemat air, wudunya sampai ke basuh tangan aja dah. Sesudah basuh tangan, kemudian mandi hadas besar. Nanti mandi hadas besar selesai, baru ngusap sebagian kepala, ya. Kemudian sunahnya ngusap telinga, kemudian basuh kaki misalnya, boleh. Ribet amat, biarin dah wudunya tar belakangan dah, sesudah selesai mandi, boleh. Gitu, boleh. Tapi yang afdal berwudu sebelum mandi hadas besar. Wa tanwi, dan hendaknya kamu berniat bil wudu'i, pada pekerjaan wudunya, fi suratit ta'khiril fardiyata, yaitu dalam bentuk mentakhirkan akan kefarduannya. In aradtal khuruja minal khilafi, jika kamu ingin bebas dari perbedaan pendapat. Wa illa, dan apabila tidak, nawaitas sunnata, niatlah kamu dalam berwudu itu wudu sunnah, bi antakula, dengan cara kamu mengucapkan, nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, saya niat berwudu untuk kesunahan dalam rangka mandi hadas besar. Jadi kalau kita itu mau niat dari awal sempurna, niat wudu li raf'il hadasil asghari, boleh. Berarti kalau kita tidak batal wudu ketika mandi hadas besar, maka tidak perlu wudu lagi, karena berarti hadas kecilnya sudah suci, sudah bersih. Tapi kalau misalnya mau ngambil tengah-tengah aja dah, misalnya udah niat dari awal, niat raf'al hadasil asghar, menghilangkan hadas kecil, wudunya separuh dulu, ya, dilanjutkan dengan mandi, nanti menyambungkan pada wudu yang belum selesai, boleh. Tapi hati-hati, niatmu tetap harus niat menghilangkan hadas kecil dan menjaga diri dari yang batalkan wudu. Tapi kalau kamu hanya ingin mendapatkan kesunahan, ingin dapat kesunahan nih, sunnahnya orang mandi hadas itu punya wudu, maka boleh niatnya, saya niat wudu untuk mengerjakan sunnah mandi hadas besar. Tapi berarti wudumu tidak bisa dipakai untuk ibadah yang lain, karena wudunya hanya menjalankan wudu sunnah. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Wa kadza fi suratit taqdimi, wa kadza, dan demikian pula fi suratit taqdimi, dalam cara atau dalam bentuk mendahulukan wudu, intajarradat janabatuka anil hadasi. Intajarradat, apabila terjadi kekosongan, janabatuka, mandi jinabatmu, anil hadasi, daripada hadas kecil. Jadi kalau kita bisa menjaga diri dari batal hadas kecil, batal wudu karena hadas kecil, maka silakan mendahulukan wudu daripada mandi jinabat. Tapi kalau ribet, ya nggak apa-apa, mandi jinabat dulu baru wudu. Tapi karena ada niat untuk menurunkan kadar panas badan, maka jangan langsung menyiram dari arah kepala. Siram dulu dah, nanti cebok-cebok dan sebagainya itu.
Wa illa, dan apabila tidak, fanwi niyatan mu'tabaratan fil wudu'i, maka niatlah ya, mu'tabarah dengan cara yang iktibar, dengan cara yang sempurna, fil wudu'i, dalam berwudu. Niatmu niat wudu yang sempurna. Nah, jadi ada sunnah sebelum mandi hadas besar, yaitu berwudu sebagaimana wudunya orang mau sholat. Nah, kalau kita mandi hadas besar nggak wudu dulu, boleh apa enggak? Ya boleh, orang namanya sunnah. Ya, namanya sunnah, boleh. Fa'idha farokta, kaifiyah berikutnya, apabila kamu telah selesai minal wudu'i, dari berwudu, fasubbal ma'a ala ra'sika, maka tuangkanlah air di atas kepalamu. Jadi mula-mula mandi hadas besar itu, misalnya pakai gayung, di sendok, tuangkan dulu di atas kepala. Saat menuangkan air itu kita niat, ya, nawaitul ghusla raf'al hadasil akbari, saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Subbal ma'a ala ra'sika, tuangkan air di atas kepala. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, annal afdhala, bahwasanya yang paling utama, ba'da faraghil wudu'i, sesudah selesai berwudu, anta ta'ahada, hendaknya kamu memperhatikan, ma'atifaka, lipatan-lipatan tubuhmu, summa tukhallil, kemudian sela-selai ra'saka, kepalamu, yaitu rambut kepala, walau kunta muhriman, ya, sekalipun kamu sedang berikhram, ya. Misalnya orang sedang berpakaian ikhram, tidur, ngompol, kan tetap harus mandi hadas besar, ya. Lakin akan tetapi birifqin, dengan cara yang lembut, in kana alaihi sya'run, apabila ada rambut di kepala. Jadi tuangin air, ya, kepala, sesudah tuangin air kepala, sela-selai rambut kepala dengan jari jemari, ya. Ya. Kayak sisiran lah, sisiran tapi pakai jari, ya. Sisiran tapi pakai jari. Kalau kamu sedang posisi berihram, upayakan menyela-nyelai jarimu kepada rambutmu itu tidak menjadikan sebab lepasnya rambut. Sebab pada saat orang sedang berikhram ada larangan mencabut atau mencukur rambut, baik rambut kepala, kumis, ya, jenggot, bahkan kuku, itu nggak boleh, ya. Itu nanti kena dam, kena sanksi. Bi antadkhula asabi'aka, dengan cara memasukkan jari jemarimu al-asyarata, yang 10 itu, fihi, pada kepala, yaitu di sela-selai rambutnya. Fatusyarriba biha usulahu kama qalahu Ibnu Hajar. Fatusyarriba, lalu kemudian ya dituangkan, ya, dituangkan, ya. Kalau tusyarriba itu juga syarroba yusyarribu, ya, minum itu. Dituangkan itu air ke kepala sesudah disela-selai, usulahu, sampai ke bawah-bawahnya rambut, kama qalahu Ibnu Hajarin, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar. Summa, kemudian tadlukhu salasan, ya, kemudian tadlukhu, kamu nguyak-nguyak. Apa bahasa nguyak-nguyak? Nguyak-nguyak tuh apa tuh bahasanya yang enak tuh? Hah? Gosok-gosok. Ya. Kemudian kamu menggosok-gosokkan itu rambut salasan sebanyak 3 kali. Kama qalahu Syekhul Islam fil Hariri, sebagaimana pendapat Imam Syekhul Islam Imam Ghazali dalam kitab At-Tahrir. Summa, kemudian tasubbal ma'a ala ra'sika, kemudian tuangkan kembali air di atas kepalamu salasan sebanyak 3 kali siraman. Wa anta fi awwali ma taghsilu,
dan engkau pada permulaan apa yang kamu menyiramkan min badanika daripada badanmu, nawin raf'al hadasil janabati dengan niat menghilangkan hadas jinabat au nahwahu atau sejenisnya. Jadi saat misalnya awal itu menuangkan belum niat, di sela-sela itu belum niat, maka ketika menyiramkan yang berikutnya baru niat raf'al hadasil akbari. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum tuntas, nanti pembahasannya ya lebih mendalam lagi. Karena waktu, maka kita sudahi dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.